Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi diskusi bincang-bincang tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang persyaratan sumber daya, khususnya tentang peralatan yang diatur dalam klausul 6.4. Nah, kelanjutan daripada diskusi sebelumnya, sedikit kita mereview bahwa peralatan itu merupakan suatu alat ukur yang harus mampu memberikan hasil ukur yang akurat. Sebab data yang dihasilkan akan dibandingkan dengan suatu rujukan. Rujukan itu bisa berupa standar, bisa berupa regulasi. Nah, karena itu kita harus memperlakukan peralatan di laboratorium dengan ekstra hati-hati, sebab data yang dihasilkan harus akurat. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam konsensus ISO 17025, peralatan kita harus traceable, tertelusur ke besaran internasional atau SI, sistem internasional, melalui suatu mata rantai yang namanya kalibrasi. Nah, berdasarkan kebijakan harus dikalibrasi di laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025. Itu review tentang peralatan di video sebelumnya. Kita perlu membuat dokumen level 3, instruksi kerja tentang penggunaan peralatan, di mana rujukannya adalah manual book. Setelah kita membuat dokumen instruksi kerja alat yang bersumber dari manual book alat, maka kita perlu membuat suatu rekaman hasil pemakaian alat, atau rekaman atau formulir yang berkaitan dengan peralatan. Formulir apa yang diperlukan yang berkaitan dengan peralatan? Yang pertama adalah formulir rekaman uji kinerja alat. Nah, rekaman uji kinerja alat ini formulirnya bermacam-macam sesuai dengan fungsi alatnya. Jika alat itu bekerja berdasarkan fungsi suhu, maka kita membuat formulir yang berkaitan dengan kontrol suhu. Jika alat itu bekerja berdasarkan fungsi berat atau massa, maka kita perlu membuat formulir yang berkaitan dengan kontrol massa. Nah, formulir yang ini berkaitan dengan rekaman uji kinerja alat. Formulir apa yang lain? Yaitu formulir logbook atau rekaman pemakaian alat. Formulir yang lain adalah formulir rencana perawatan alat. Kemudian formulir rencana uji kinerja alat, dan yang terakhir formulir yang bisa disebutkan label peralatan. Kadang-kadang tim asesor dari KAN menanyakan tentang label peralatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa formulir ini harus kita buat sedemikian rupa sehingga pekerjaan kita yang menggunakan peralatan tertentu mampu dibuktikan traceability-nya atau ketertelusurannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, masih berkaitan dengan kinerja alat. Kita harus benar-benar meyakini bahwa alat tersebut kinerjanya bagus sebelum kita gunakan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, harus ada personil yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Kemudian harus ada personil yang mampu melaksanakan uji kinerja alat. Nah, untuk melakukan uji kinerja alat, mereview sedikit video sebelumnya, kita perlu pembanding. Pembanding itu bisa berupa CRM, Certified Reference Material. Nah, bagaimana kalau tidak ada CRM-nya atau Certified Reference Material? Maka kita perlu membandingkan alat kita dengan alat lain yang sejenis. Jika hasilnya tidak jauh berbeda dengan alat yang lain, maka bisa dikatakan bahwa kinerja alat kita cukup bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit untuk mengingatkan, karena uji kinerja alat berdasarkan manual book yang dibuat oleh pabrik pembuat alat, maka manual book alat harus kita simpan yang rapi,
Kemudian secara periodik personil-personil yang bertanggung jawab terhadap peralatan tersebut melakukan uji kinerja. Mengingatkan lagi bahwa uji kinerja ada yang dikerjakan secara periodik sebulan sekali, dan ada juga uji kinerja yang dikerjakan pada saat akan ke lapangan, yaitu untuk mengukur parameter-parameter lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, melengkapi sedikit bincang-bincang kita tentang klausul 6.4, yaitu peralatan. Tetap semangat. Kami mengingatkan bahwa untuk persiapan akreditasi kita tidak boleh keluar dari frame. Frame itu isinya yang pertama adalah tentang konsensus ISO 17025, yang kedua tentang kebijakan kan. Kita harus paham semua kebijakan kan yang berkaitan dengan persiapan akreditasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Kemudian jika relevan kita perlu memahami tentang regulasi terkait. Kemudian kita perlu menyusun dokumen baik level 1, level 2, level 3, level 4 dan master list dokumen. Setelah itu kita implementasi, dan yang terakhir kita buatkan laporannya. Nah, sedikit mengingatkan Bapak Ibu sekalian, untuk implementasi cukup banyak yang perlu kita praktekkan dan kita buatkan laporannya sebelum kita daftar ke KAN. Implementasi yang pertama adalah pengelolaan sampel, mulai dari kita menerima sampel di laboratorium, kemudian sampai berakhir kepada pembuatan sertifikat hasil uji atau sertifikat kalibrasi untuk laboratorium kalibrasi. Implementasi yang kedua adalah kita melakukan validasi metode uji, kemudian kita melakukan uji kompetensi personil, kemudian kita melakukan uji profesiensi atau uji banding, kemudian alat kita kalibrasi, kemudian kita lakukan uji kinerja, kemudian kita melakukan survei kepuasan pelanggan, kemudian kita menerapkan jaminan mutu, kemudian kita audit internal, kemudian kita manajemen review. Nah, untuk beberapa laboratorium perlu tambahan satu implementasi, yaitu tentang pengambilan sampel jika kita melayani pelanggan melakukan pengambilan sampel. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, everything is kompetensi, semua berbasis kompetensi. Kita melayani pelanggan ada 4 tahap. Tahapan yang pertama kalau lengkap adalah pengambilan sampel. Tahapan yang kedua adalah transportasi sampel dari lapangan menuju ke laboratorium. Tahapan yang ketiga adalah registrasi sampel. Kemudian tahapan yang keempat adalah pengujian di laboratorium. Nah, keempat tahap ini semuanya berbasis kompetensi, sehingga kita harus menyiapkan personil laboratorium kompeten di bidang pengambilan sampel dan transportasi sampel, kompeten di bidang registrasi sampel, dan kompeten di bidang pengujian laboratorium, pengujian di laboratorium. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO. Kami menekankan sekali lagi bahwa di ISO 17025 lebih banyak kita akan berdiskusi lebih lanjut nanti tentang implementasi. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem itu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.